video kita kelihatan ya, live video sini yang di belakang saya. Oke, tadi Mas Dwi, sekarang dari Putra. Tadi Mas Dwi tolong ulangi Mas Dwi, Dwi Okta itunya, perkenalan diri Anda. Ya, selamat siang. Sudah pernah naik kapal belum? Hah? Kapal apa terakhir? Minggu berapa? Oke, minggu berapa? Terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Dani. Mas Dani Putra Nata. Ya, silakan Mas. Perkenalan diri Anda, Mas. Penumpang mana? Kalis Pakning. Kapal Dumai ya? Kamu dari Padang Akademi atau SMK-nya? Umum. Oke. 5 sekarang ya? 5 tempat. 5. Oke, makasih. Idam. Pak Idam Gustiano. Mas Idam Gustiano, silakan perkenalan diri Anda, dari kapal mana terakhir? Oh, orang Kalis dari berapa nih Kalis? Apa tuh? Berapa dulu? Di mana operasi? Pekanbaru. Numero 4. Oh iya, dekat. Oke. Anda waktu ada BST ikut nggak? Yang di Meranti? Anak Rio. Di Meranti Selat Panjang ada pembukaan BST itu waktu itu. Nggak ikut ya? Ya nggak dulu sih, tahun lalu. Kan ada saya kan rombongan kan di sana juga. Di Pakning udah ya? Kamu ikut ya? Ikut ya? Oke. Oke, makasih nggak apa. Ebi Mariadi. Mas Ebi, ya silakan Mas. Perkenalan diri Anda, dari kapal mana terakhir? Tunggu berapa? Ini Rio lagi nih. Ini Rio yang mana nih Mas? Boleh tahu? Rengat. Oke, orang Rio nih. Jangan ini orang Rio semua nih saya berhadapan nih. Oke, Dedi Suhendra, silakan. Dari mana terakhir kapalnya? Mas Dedi, Abang Dedi. Kargo lan mana? PLTU-nya di Palembang ya? Apa di mana? Mau muter ya? Muter-muter. Itu selalu lewat ini ya? Lewat Selat Sunda ya? Atau lewat atas Aceh? Kalau yang dari Padang? Selat Sunda ya? Turun ke bawah ya? Oke, Bang David Wiranto. Perkenalan diri Anda, selamat siang, dari kapal mana terakhir? SCP. Oh, rute? Liar ya? Oh, ini liarnya. Jadi jarang masuk Palembang ya? Orang mana sih? Asli orang mana? Palembang ya? Oke. Si Bang Nurdiansa. Bang Nurdiansa, silakan perkenalan diri Anda, dari kapal mana terakhir? Ya, selamat siang, mari. Guys. Tengah berapa? Operasi mana? Tengah berapa? Singapura atau daerah Riau? Ngapalan ya? Oh, jauh ya. Sampai ke sana. Oke, tengah berapa? Dari sekarang Hafiz, silakan perkenalan diri Anda.
Halo, Mas Apit. Mas Apit. Apit. Apit Hafiz. Hmm. Kapal terakhir apa? Kapal terakhir di daerah Cilincing. Oke. Ya, oke, makasih. Daerah Cilincing ya. Oke. Terima kasih atas perkenalan diri Anda. Oke, kita kembali ke materi untuk materi diklat SC short course cargo operation ya. Kita sudah mengikuti ke hari kelima dari mulai tanggal 24 ya. Anda dari 24 BOCT baru ya. Di grup BOCT baru. Jadi langsung kita ke cargo operation. Mungkin sudah dosen lainnya sudah ini ya, memberikan arahan yang sebelumnya di materi sebelumnya ya, perkenalannya. Nah, sekarang kita ke hari kelima. Oke, ini ada rencana loading plan, dia ketibaan secara muat. Jadi kalau di mana-mana kalau loading plan ini biasanya kalau ketibaan itu setelah kapal muat ya, kapal sandar ya. Setelah kapal sandar terus kita make fast semua, all make fast punya kapal di jetty ya, di jetty seperti gambar ini ya, all make fast. Oke, paham ya, all make fast. Nah ini keduanya adalah kapal connected dengan loading arm atau cargos ya, biasanya dengan cargos atau loading arm. Nah untuk tanker, chemical tanker ini beda dengan tanker biasa. Dimana kalau tanker biasa itu dek tulangnya itu tidak kelihatan ya. Kalau tanker biasa dek ini ya, dek atas ini dia tidak kelihatan. Tapi kalau tanker chemical dia ini kelihatan tulangnya di luar ya. Kenapa? Jadi dalamnya tidak ada sekat, tidak ada tonjolan-tonjolan sambungan gading di dalamnya. Jadi dia mulus seperti kaleng. Mau lihat kaleng nggak? Kaleng kayak biskuit tuh. Kaleng biskuit itu kan semua dalamnya mulus ya. Kayak model kayak case ya, kapal case itu ya, termasuk mulus. Jadi di dalamnya itu tidak ada tulang-tulang. Kalau kerangka tulangnya tuh di dalam itu tidak ada. Jadi memang dia dirancang planningnya seperti itu ya. Jadi tetap dia posisi tidak ada sekat-sekatnya ya. Karena tadi yang baru join tadi si itu tolong buka kameranya dengar di BOCT berapa ini? BOCT 12 ya. Oil chemical tanker sama oil chemical 41 ya. Terus lanjut. Nah ini bentuk chemical tanker ya. Ini ukuran biasanya sekitar kurang lebih di atas 10 ribuan ya. 10 ribuan GWT-nya. Ya. Nah ini pelindung pakaiannya. Jadi sebelum Anda mau beraktivitas di dalam lokasi deck ya, di deknya harus memakai baju ini, baju safety-nya ini, cargo operation. Terus memakai masker, terus memakai plug ya, terus pakai hand glove ini ya. Kacamata jangan lupa nih, eyeglassnya pakai, dan sepatu safety-nya. Jadi semua masuk baju kalian di dalam ini. Ini baju anti anti bahaya ya, maksudnya bahaya itu anti chemical jatuhnya. Jadi karena gini, kalau kita menangani muatan chemical ini kandungan bahayanya beda, bahaya sekali. Kalau kena kulit kapal, kulit kita ini ya, itu sangat sensitif. Apalagi orang yang punya alergi kulit ya itu lebih cepat kena ya. Jadi diusahakan Anda memakai seperti ini, pelindungnya ini anti chemical ya, anti chemical yang tidak kena misalnya ada kebocoran atau ada overflow muatan ya, kalian pakai ini ya. Sepatu safety-nya yang boot punya itu ya, safety boot yang tinggi ya, bukan yang boot yang semata kaki, bukan, tapi yang sedengkul sampai ke dengkul, setengah dengkul terus sedengkul gitu
Ya, jadi seperti itu model pakaiannya ya. Untuk setiap kapal tuh dikasih ini kayak seperti ini aware pack, tapi dia kayak bahannya bahan sensitif ya, kayak jas hujan, tapi parasut ya. Udah parasut tapi agak panas. Tapi dalamnya dia nggak panas ya, cuma luarnya aja, cuma nggak panas. Nah ini sebelum kargo dimuat, dia memeriksa dokumen dulu, sertifikatnya ya, sertifikatnya semua itu ada ship source checklist, di DOS ya, di Declaration of Security juga dikerjakan ya. Kalau dulu kan sebelum adanya teroris itu DOS itu tidak ada. DOS itu Declaration of Security, itu pernyataan security, keselamatan. Jadi waktu itu belum ada. Tapi setelah adanya kejadian teror 2011 itu, jadi sekarang udah pakai sistem DOS ya, DOSnya sudah dipakai, sistem software itu dipakai karena itu menyangkut dengan syarat dari perjanjian ya, untuk kapal dengan darat ya. Apabila terjadi apa-apa, di situ kesiapan kita diuji di dalam checklistnya tadi ya. Terus tinjau dokumen kargo dengan ketat. Jadi dicek lagi ya, mana tahu dokumennya kargonya ada mati ya, seperti kargo lain dilihat. Terus kelasnya juga, dokumen kargo juga dicek ya, tinjau ya ketat, karena dia ship search checklist ini, dokumen kargo ini dia harus bentuk seperti ya, real dengan apa yang ada di pada saat itu. Jadi tidak boleh dimanipulasi ya, datanya itu tidak boleh manipulasi, jadi harus real dengan kenyataan kapalnya gitu ya, itu harus dihindari. Nah, terus nomor 3, tes ya. Sini ada tes alam tingkat tinggi, naik level alamnya juga dilihat apakah dia berfungsi atau tidak. Jadi kalau sensornya kalau tidak bisa berbunyi, itu dia akan kembali komplain. Kenapa? Itu sangat diutamakan prioritas ya, level alarm level tingginya itu harus diuji ya, karena itu adalah menyangkut dengan keselamatan. Jadi pada saat kita overflow ya, itu high alarmnya bunyi ya. Misalnya tekanannya temperatur tinggi atau apa, itu dia bunyi itu, jadi dia mencegah jangan sampai ada bahaya ya. Karena kalau level kargonya dia tekanan kargo atau tekanan gasnya atau temperatur lebih tinggi, itu akan bisa mati ya. Kita menghirup udara itu bisa pingsan dan mati, meracuni gitu, balik gitu. Jadi makanya dibuat alarm levelnya lebih standar 78% kalau nggak salah ya, sistemnya gitu. Terus pengukurannya termasuk peralatan portable. Pengukurannya table itu misalnya kayak soundingan ya, soundingannya jadi soundingan bukan melalui kayak manual, bukan, dia melalui sensornya levelnya dia portable, jadi tidak kaku, fleksibel. Portable fleksibel, dia bisa berubah gitu ya. Jadi tidak terlalu terus instrumen utama termasuk peralatan suhunya itu kan khusus. Nah itu dia seperti kayak detector gas yang kalau kita masuk ke ruangan itu ada kayak detector gas, itu kayak kotak dia saya pernah lihat seperti ini, contoh ya, kotak, dan dia kayak gini contohnya, misalnya kayak gini contohnya ya, kotaknya kayak gini dan dia ditaruh di saku
Ini dia untuk gunanya untuk detektor untuk pribadi personal ya, untuk kru. Jadi ini tidak boleh dibawa pulang, dia khusus ya. Setiap orang yang akan lewat di deck atau di dekat lokasi cargo operation itu harus memakai detektor ini ya. Gas detektornya harus pakai. Kenapa? Itu untuk melindungi diri Anda ya. Apabila Anda memasuki suatu ruangan kamar pompa, itu pun kamar pompanya harus dicek dulu ya, security-nya harus cek betul. Jangan sampai Anda masuk ke kamar pompa tiba-tiba pingsan di dalamnya ya. Jadi harus betul-betul dipasang di sini, di samping. Itu contoh. Itu katup PV ya. Katup PV-nya juga termasuk harus bisa diputar ya. Ya, kenapa? Karena pas bypass itu atau misalnya atau di mana gitu, itu dalam posisi PV-nya harus peranginan juga harus betul dibuka, harus bisa elastis, bisa dibuka secara portable. Karena kalau itu tidak bisa dibuka akan mempersulit nanti pada saat kita akan melakukan pemuatan ya. Tapi sebelumnya itu kita nanti pemuatan itu akan adakan tank cleaning, cuma teknik sudah dilewat ya, karena ini sudah bicara dengan cargo operation. Terus artikel ya, itu kan pemanasnya, minyak itu harus perlu dihilangkan terhadap hujan, drain. Itu kayak misalnya ada pemanasnya nih, tapi dia ada drainnya, ada bocoran-bocoran kayak percikan gitu, bocor pipa itu kan selalu kalau jalan itu ada bocornya, kayak drain itu, kayak hujan. Itu harus posisinya tidak boleh hujan ya, itu ada tugas modif 1. Jadi nanti kalau modif 1 Anda sebagai satu cargo operation harus betul-betul dicek itu heating coilnya, dan sampai heating coilnya bocor seperti hujan. Dibilang itu mungkin perlu dihilangkan dry ya, hujan. Pengujian tekanan jalur kargo juga disarankan loading master sama atau supplier nih, maksudnya supaya bus ya sebelum memuat. Jadi ini harus ada pengujian kargo, tekanan jalur kargonya. Jadi tekanan pipa itu jalur itu harus dicek tekanan sana. Kalau dia masih besar, coba cek itu tekanan kargonya boleh nggak? Jadi harus pasang pompanya dipasang, itu pompa terus dikeluarkan itu tekanannya sesuai nggak apa yang dibuat di ship total case ya. Tekanan itu bagus nggak? Sampai tekanan itu akan tidak membuat dia kuat dia sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam ship shotnya itu. Itu jadi harus diperhatikan dalam segi pemeriksaan. Nah ini sangat penting bahwa akomodasi juga tekanan positif ya. Jadi mencoba hidrol kargo uap. Makanya kalau di akomodasi itu setiap orang keluar masuk harus ditutup ya, jangan sampai itu dibuka. Jadi buka pintu 1, tidak boleh dibuka semua. Di atas tutup, tempat anjungan tutup, second deck tutup. Pokoknya yang dibuka tuh yang di jalur deck. General deck ya, general deck maksudnya yang bagian main decknya tuh itu cuma buka 1 pintu. Tidak boleh buka 2. Kiri kanan tidak boleh, jadi 1. Ini untuk mencegah untuk itu karbon uapnya positifnya masuk ke dalam area akomodasi. Kenapa? Itu sangat mengganggu sistem pernapasan. Jadi nanti kalian bisa napasnya bisa pendek ya, karena terhirup yang bukan. Jadi menghindari sesuatu yang terjadi janggalan di daerah wilayah antara hubungan cargo deck ke akomodasi. Itu harus operasi kipas sanitasnya di dapur dari kosong ya. Sini harus ke sistem pendingin dasarnya juga ditutup ya. Jadi itu juga bisa melalui celah ya. Misalnya ada pendingin udaranya dari AC, itu tidak cukup harus tutup ya. Kenapa? Jangan sampai nanti masuk ke daerah wilayah situ dan kita terhirup ya. Kan seringkali itu kalau udara AC ventilasinya kan dibuka ya, itu selalu dalam perjalanan kan dibuka.
Kenapa dibuka? Karena harus ada sirkulasi udara. Putarkan. Nah, sekarang kalau dalam kondisi mau kargo muat kargo loading itu harus ditutup. Jadi tutup dia punya cover tutup. Ya. Dan sampai dia terbuka. Jadi selama dalam proses penanganan kargo operation dia harus di itu yang disahkan dalam ship service. Ya. Oke, lanjut lagi. Pastikan semua peralatan deteksi gas ya kayak portable tadi yang saya sebutkan tadi itu beroperasi dikalibrasi dengan itu. Jadi setiap tahun sekali itu dikalibrasi. Ya. Setiap tahun sekali. Itu wajib dikalibrasi dan itu ada suratnya. Setiap alat ini pengukur udaranya ini gas ini harus betul-betul dia posisinya valid, tidak boleh invalid, valid ya. Jadi kalau dia invalid, makanya di kapal itu ada beberapa detektor punya pengukur ini, gasnya ada sekitar 10 ya. Kenapa dipakai 10? Karena buat spare. Kalau dia pakai 3 atau dia pakai 4 kru, otomatis tinggal 6 ya. Kalau ini 6-nya udah 4-nya ini udah expire, dia akan berganti dengan yang 6 ini, yang spare cadangan ini untuk mengganti mesin. Jadi harus ada spare, tidak boleh ngepas ya. Kenapa? Karena itu bagian daripada safety ya. Safety jangan sampai itu perusahaan itu memberikan pas dan dia itu tercatat ya. Jadi harus betul-betul pengukur gasnya itu harus ada 10, jadi bisa spare ya. Misal 4 kargo dipakai, tinggal 6-nya disimpan. Itu yang menyimpan adalah chip officer ya, karena dia ada bagian dari penanggung jawab. Terus pembersih comfort dumnya, pompa kargo juga terendam ya. Untuk terendam itu harus dibersihkan comfort dumnya. Comfort dum tahu kan? Comfort dum balas berganda ya. Comfort dum itu adalah istilahnya bagian yang berganda ya. Itu di bagiannya tuh dia kalau dalam konstruksi itu adalah namanya dasar berganda, dasar berganda comfort dum. Jadi dia ada deck lagi namanya comfort dum ya. Di bawahnya itu ada got itu harus dalam posisi kering, tidak boleh posisi pompa terendam. Jadi maksud pompa itu terendam itu maksudnya pompa itu di atasnya tidak ada genangan air ya. Jadi comfort dam itu harus betul bersih dan tidak ada air atau minyak yang ada di sekitar. Kenapa? Karena itu dikhawatirkan nanti bila terjadi apa-apa di pompa itu, dia akan konslet, terjadi kebakaran ya. Pompa ini bisa jadi kebakaran karena konslet. Pas di start ada air atau minyak masuk ke dalam celahnya, terhirup ya, itu akan menjadi kebakar. Jadi itu akan terjadi ledakan eksplosif. Makanya tadi gambar itu ada bagian daripada kapal chemical tanker yang mengalami bahaya pada saat dia melakukan itu ledakan ya, pada saat dia melakukan kompresi ya. Terus pengukur tekanan juga, kondisi pelapisan tampilan lain. Jadi terus pengukur tekanan juga harus betul-betul dicek ya. Terus kondisi pelapisannya tampilan harus dicek ya. Jadi tidak ada yang bisa sesuatu yang tidak ikuti dari syaratnya sipsol tadi ya. Jadi ngikuti sipsol itu harus posisinya harus betul diperhatikan. Keamanan safety, rencana pasca penyimpanan rencana kargo untuk operasi kargo, dataset di baliknya MSDS, peringatan singkat tentang tingkat risiko muatan yang memuat.
ya. Jadi kalau Anda mau masukkan muatan itu di dalam posisi ruang muat, itu risiko tingkatannya kamu harus bisa baca, bisa membaca, memahami apa maksud dari tingkat risikonya. Gini contohnya, kalau ini terjadi ledakan, kemana saya harus lari? Kalau ini terjadi muatan overflow, kemana saya harus lari? Kalau ini terjadi kebocoran, kemana saya harus lari? Jadi tingkat risiko muatan yang dimuat itu harus Anda perhitungkan, dan Anda harus bisa mengambil gambaran. Atau Anda bisa lihat di YouTube itu tentang kejadian kalau ada kebocoran, ada overflow, atau ada permasalahan di deck cargo operation itu yang membuat ada risiko. Terus kedua, risikonya gimana? Risikonya misalnya kayak loading arm dipasang di dekat tadi yang gambar tadi, masuk ke connect dia punya, itu tiba-tiba bocor di situ, di packingnya itu bocor, packingnya tidak kedap, kamu pakai nutnya tidak lengkap. Jadi kalau pakai nut itu harus lengkap. Kenapa? Bahaya tekanan. Jadi tekanan pada saat dia nutnya tidak lengkap, posisi tekanan itu dia karena dimuat, dia pecah, bisa rontok, dia punya itu nutnya itu bisa rontok, bisa pecah sendiri. Ya, makanya bisa terjadi ledakan di situ. Kedua, pastikan itu daerah palap pipi itu dalam keadaan terbuka. Kalau pada semua itu jangan disekat-sekat, jangan tertutup. Posisi harus dibuka, di-los, jadi pemuatan itu datang jalan terus. Jadi jangan sampai Anda keliru dalam pemuatan bahwa itu palap itu tidak terbuka, atau dia pada saat dia memuat mau masuk ke tangki mana, dia tidak terbuka, tertutup. Jadi pastikan posisinya dia harus terbuka. Kenapa? pipi itu palap itu kadang sering masalah di kuncinya itu, di bawahnya itu ada seal, itu ada yang punya pengikat kunci itu ada suka dol dari ibaratnya dia los tidak bisa tertutup atau dia tidak bisa terbuka. Kenapa? Orang punya tangan banyak ini di deck ya. Di deck itu pada saat orang pakai itu deck banyak tangannya. Jadi pada saat dia dibuka ini tidak bisa terbuka, posisinya ngunci. Itu harus diperhatikan. Ya. Itulah dibilang tingkat risiko muatan yang kedua harus diperhitungkan. Terus gimana pakai pelindung kimianya harus dipakai. Nah itu ya tadi yang pakainya itu yang warna kuning harus dipakai setiap hari ya. Bisa. Oke, lanjut lagi. Terus peralatan pemadam kebakaran yang digunakan harus ada di sisinya. Kayak macam di cargo hose itu yang di manifold itu dengan odium itu, selain itu harus diposisikan di situ, ditaruh. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu portable pump itu bisa langsung mengambil tindakan untuk pencegahan untuk pemadaman. Ya, gitu. Ya, jadi harus betul-betul di peralatan pemadamnya harus digunakan, dan dua hostnya juga posisi standby. Ya, apabila terjadi ledakan atau gejala kebakaran, itu sudah ada posisi pompanya, ada posisi standby, langsung semprot. corongnya yang di deck itu dihadapkan di dalam dekat dengan cargo operation. Dia dihadapkan ke mana posisi yang lagi sedang loading. Ya. Jangan sampai dia tidak diarahkan ke belakang. Tadi diarahkan ke belakang kemana kombinasi. Harus diarahkan ke deck sana ke depan. Dan di belakangnya harus dia ke depan gitu. Jadi posisi dia ada gejala ledakan itu akan muncrat formnya, ya. Harus diingat itu. Peralatannya harus digunakan, harus bisa siap pada saat dia akan diluncurkan, dia bergerak cepat. Apa yang terjadi? Tumpahan. Nah, paparannya tumpahan daripada overflow ya, muatan. Dilakukan apa? Tindakan. Jadi Anda harus punya antisipasi atau gambaran kemana kita harus pergi menghindar, kemana kita harus pergi mengadakan pergerakan ini. Jangan sampai pada saat Anda lihat keadaan ini berbahaya, Anda langsung muncul. Jadi harus Anda pikirkan bagaimana saya harus mengalami
tindakan di luar ini, dan kemana saya harus bergerak, kemana kita harus lari ke dalam daerah wilayah yang aman. Peralatan medis, ya. Medis juga harus ada di posisi di dekat cargo operation, ya, cargo control room. Ya, cargo control room itu situ harus ada P3K ya, disiapkan untuk apabila jadi masalah. Membatasi akses area deck personal yang penting. Ya, ini akses security-nya seperti DOS itu harus ada. Jadi siapa yang naik ke atas itu harus dicatat ID-nya, dicatat semua ya. Untuk apa? Untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan, karena sekarang sistemnya orang naik ke kapal itu harus dicek siapa dan apa tujuannya, maksudnya periksa bawaannya itu harus betul dicek ya. Walaupun dia sebagai agensi atau sebagai master tetap harus, karena ikut aturan prosedur gitu ya. Jadi Anda berhak menanyakan hal-hal yang perlu Anda tanyakan menyangkut dengan keselamatan. Mungkin beberapa kargo yang membacakan uap tidak terlihat itu beracun ya. Kenapa? Makanya chemical ini racunnya tinggi ya. Di situ banyak orang matian, pingsan ya. Yang sampai Anda gak mengontrol pada saat itu uap itu datang, Anda tidak lari, harus lari cepat. Jangan sampai Anda berada di situ. Kenapa? Lingkungan Anda ini adalah uap yang kotor, uap racun yang akan menyerang Anda pada saat Anda berada di situ. Ya. Kebocoran itu akan terjadi pada saat dia operasional, kargo operasinya ada kebocoran di situ, dan uapnya akan nimbul naik ke atas atau peraganannya dan menyerap ke udara, hidup ke udaramu, pernapasanmu, ya itu harus dihindari. Terus tabung detergasnya juga harus betul-betul dicek lagi, karena dia kalau dia cek dia akan bunyi seperti itu. Ya, itu ada tingkat keamanan bagi sistem akses dari chemical ya, gitu. Ya, itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kita sudah hampir mendekati 40 menit ya, karena ini ada batas waktunya ya, kalau isi meeting ini. Silakan kalau bertanya Mas, kalau bertanya silakan, saya tunggu ya mengenai cargo operation tadi. Karena kita ada waktu nih, ada sekitar kurang 15 menit untuk ke depannya, karena nggak habis itu lost dia punya ini. Silakan mau bertanya. Silakan mau bertanya Mas. Silakan mau bertanya. Halo, saya mau bertanya Mas, mau bertanya, ini ada SOP juga termasuk surat perintah ya, SOP, tergantung SOP-nya gimana ya. Saya mau bertanya Mas mengenai halo, Chemical Tiger, halo, 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 waduh, pada tidur semua, halo, 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 Mas, tidur Mas, halo, waduh, halo, waduh, pada tidur nih. Saya udah kayak ngomong apa ini? Ada yang bertanya nggak? Silakan Mas. Aduh, bertanya. Apa tuh? Halo, halo. Ya, apa pertanyaan Mas? Silakan pertanyaan apa? Ya, halo. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, go ahead. Go ahead. Saya mau bertanya. Ya, go ahead. Ada pertanyaan? Halo. Halo, ada pertanyaan nggak Pak?
Halo, ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Kalau yang lain pertanyaan, ada nggak pertanyaan mengenai chemical tanker cargo operation? Bisa saya ini? Bisa saya pertanyaan? Ada yang pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau gitu nggak ada. Terima kasih atas yang telah masuk ke BSWT, dan nanti Anda pastikan jangan sampai keluar dari grup. Mungkin nanti ada examination terakhir dari admin grup ya, untuk untuk evaluasi. Diharapkan untuk bisa membaca dulu apa pertanyaan yang tadi. Jangan keluar dan tetap monitor di grup ya. Nanti suatu saat grup akan memberikan informasi. Dan terus tugasnya dikirim di japri ke saya. Tolong tugas di japri ke saya, jangan dikirim ke grup. Ya, saya ulangi, jangan dikirim ke grup, japri ke saya jalur pribadi. Terima kasih ya. Mengerti, paham ya? Halo. Ya, oke, makasih ya. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.